Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajarnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, materi kali ini adalah materi kedua untuk anak-anak ibu yang tidak berkesempatan untuk melakukan pertemuan tatap muka mata pelajaran agama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Ananda sekalian untuk membaca doa sebelum belajar. Baik Ananda, sekedar mengingatkan kembali pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang surah Al-Kafirun, di mana turunnya, berapa jumlah ayatnya, dan lain sebagainya. Ananda sekalian juga sudah menghafalkan surah Al-Kafirun, baik itu ayatnya secara keseluruhan maupun kosakata yang ada di dalam surah Al-Kafirun tersebut. Sekedar mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu semuanya untuk dapat kembali mengulang pelajaran yang sudah diberikan, karena dalam waktu dekat kita akan menghadapi ujian tengah semester. Berikut adalah materi pembahasan kita yang kedua. Tema kita adalah hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di dunia. Beriman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Kita wajib mempercayai bahwasanya hari kiamat itu ada dan akan terjadi. Bagaimana cara kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada? Yang pertama, salah satunya adalah kita dapat melihat, membaca, dan mempelajari tentang adanya hari kiamat melalui pemberitaan atau kabar yang sudah disampaikan oleh atau di dalam Al-Quran. Ada banyak surah dan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang benarnya dan bagaimana kejadian hari kiamat. Beberapa contoh ayat atau surah yang membahas tentang hari kiamat adalah surah Al-Qiyamah. Ada juga surah Al-Qari'ah dan ada juga surah Al-Jaljalah. Dan masih banyak lagi ayat dan surah lain yang membahas tentang kebenaran adanya hari kiamat. Hari kiamat terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Dikatakan kiamat kecil karena kehancuran dan kematian manusia di bumi masih dalam skala yang kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar ini adalah hancurnya seluruh alam beserta isinya, serta makhluk-makhluk Allah yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan banyak hal tentang hari kiamat, termasuk sebagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Berikut adalah beberapa contoh tanda-tanda kiamat, baik itu kiamat kecil dan juga kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain adalah banyak terjadi gempa atau kerusakan di muka bumi. Yang kedua, kemaksiatan semakin merajalela. Ketiga, banyak laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki.
Dan tanda-tanda kiamat besar diantaranya adalah munculnya Yajuj dan Ma'juj, munculnya Dabatul Ar, munculnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Demikian beberapa tanda kiamat, baik itu kiamat kecil dan kiamat besar. Demikian Ananda materi pembelajaran kita untuk hari ini tentang hari kiamat. Silakan Ananda untuk mencatat materi pembelajaran kita hari ini di buku catatan agama masing-masing. Dan adapun tugas Ananda sekalian di rumah adalah yang pertama, silahkan Ananda mencari contoh lain dari tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tugas yang kedua, hari kiamat mempunyai nama-nama lain selain hari akhir. Silakan Ananda mencari nama-nama lain dari hari kiamat beserta artinya. Demikian Ananda untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas dapat dikumpul melalui grup WA. Sekali lagi, Ibu mengingatkan kepada Ananda sekalian untuk dapat mempersiapkan diri, menguasai materi yang sudah diberikan untuk menghadapi ujian tengah semester yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.